kembali lagi bersama aku Dewi Nuri dari Tirisa. Di video kali ini aku bakal bawain materi dari mata kuliah metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdapat desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, metode analisis data. Yang pertama, kita akan bahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, di dalam sampel terdapat teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis terbagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Di dalam probability sampling terdapat 4 jenis. Yang pertama simple random sampling. Yang kedua proportionate stratified random sampling. Yang ketiga disproportionate stratified random sampling. Yang keempat, area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling. Terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, sampling sistematis. Yang kedua, sampling kuota. Yang ketiga, sampling aksidental. Yang keempat, purposive sampling. Yang kelima, sampling jenuh. Yang keenam, snowball sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang B atau yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang berpendidikan, maka populasi pegawai tersebut berstrata. Contoh populasi dalam suatu perusahaan yakni lulusan SMK terdapat 500 orang, lulusan SMP terdapat 200 orang, lulusan SD terdapat 100 orang. Nah, kita bisa sampel dari latar belakang pendidikan pegawai tersebut. Misalnya, latar belakang dari lulusan SMK 50 orang gitu. Yang C atau yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, di peta tertentu terdapat pegawai yang lulusan S3-nya 3 orang, S2-nya 4 orang, S1-nya ada 9 orang, SMK-nya ada 500 orang, lulusan SMP-nya ada 700 orang, lulusan SD-nya itu ada 150 orang. Nah, itu tuh yang diambil sampel yang S3 sama S2, karena populasinya si S1, SMK, SMP, SD itu terlalu besar dibandingkan ke yang lulusan S3 dan S2 itu. Yang D atau yang keempat adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling ini digunakan apabila objek yang diteliti atau sumber data yang sangat luas, jadi kayak harus dibagi-bagi gitu, karena ini kan termasuk area sampling. Misalnya penduduk di suatu negara
Untuk menentukan penduduk mana yang akan kita ambil sumber datanya, kita harus milih populasi yang telah ditetapkan di awal. Nah, selanjutnya definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, aku bakal sebutin macam-macam skala tersebut. Macam-macam skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Yang pertama skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali sebagai pembeda. Contohnya hitam, putih, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Skala pengukuran yang kedua adalah skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jadi jawaban pertanyaan yang bertingkat. Misalnya juara. Misalnya berkaitan dengan juara. Nah, angka 4 itu berarti juara 4. Angka 3 berarti juara 3. Angka 2 berarti juara 2, angka 1 berarti juara 1. Skala pengukuran yang ketiga adalah skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijadikan sebagai indikator, kemudian indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan. Contoh alternatif jawaban dengan skala Likert. Misalnya yang pertama itu sangat setuju diberikan skor 5. Nah, yang B itu setuju itu bisa diberikan skor 4. Yang C itu ragu-ragu bisa dikasih skor 3. Nah, kalau misalnya tidak setuju bisa dikasih skor 2. Nah, kalau sangat tidak setuju itu bisa diberikan skor 1. Skala pengukuran yang keempat adalah skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Nah, skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ROE sama dengan laba bersih dibagi aset total. Dari 4 jenis skala pengukuran ini terdapat satu skala, yakni dia gabungan dari skala interval dan skala rasio, yaitu namanya skala Goodman. Nah, skala Goodman ini skala yang pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi itu 1 dan terendah 0. Teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi peluang. Jenis yang pertama dari non-probability sampling adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Contoh dari sampling sistematis adalah misalkan terdapat anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Nah, mereka diberikan nomor urut dari nomor 1 hingga nomor 100. Nah, setelah itu kalau kita mau ngambil sampel bisa di angka genap, angka ganjil, atau bilangan prima. Misalkan kita mau ngambil kelipatan 5, angka 5, angka 10, angka 15, angka 20, angka 25, begitu. Jenis non-probability sampling yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Jenis non-probability sampling yang ketiga adalah sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat dijadikan sampel. Nah, bila orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti tersebut dapat dijadikan sumber data. Jenis non-probability sampling yang keempat adalah purposive sampling. Purposive sampling atau sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Contoh dari sampling purposive ini, misalnya kita akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Nah, berarti kita ngambil sampel di bidang yang ahli dalam kepegawaian. Jenis non-probability sampling yang kelima adalah sampling jenuh. Sampling jenuh ini bisa dikatakan sebagai teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus. Kenapa dikatakan sebagai sensus? Karena di mana semua anggota populasi menjadi sampel. Jenis non-probability sampling yang keenam adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, layaknya bola salju yang awalnya menggelinding lama-lama menjadi besar. Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sampling purposive sama snowball sampling. Oke, sekian videoku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you to next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.